Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah pengajian Masjid Taubah, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali Abu Usamah. Ikhwa'azillah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj wal Umrah, di mana di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan yaitu larangan wanita menggundul rambutnya. Artinya ketika seorang sudah tahallul, ketika seorang tahallul baik dari ibadah umroh maupun ibadah haji, maka bagi seorang laki-laki lebih baik dia gundul, dia mencukur habis rambutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, rahimallah al-muhalliqin, Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Qalu wal muqassirin, para sahabat bertanya, bagaimana dengan yang memangkas rambutnya? Tidak sampai botak. Beliau katakan wal al-muhallikin, rahimallah al-muhallikin, Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya sampai 3 kali. Barulah keempat beliau katakan rahimallah al-muqassirin, Allah merahmati orang-orang yang mangkas rambutnya. Namun ikhwah, dalam masalah ini keutamaan hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Bahkan perempuan mutlak dilarang tidak boleh mencukur habis rambutnya. Oleh karena itu, tahallul yang sempurna bagi seorang wanita, seluruh rambutnya diambil jadi satu, kemudian ujungnya, semua ujung rambutnya itu dipotong sekitar 1 ruas jari. Itu ikhwah. Dan pahalanya sama seperti pahala orang yang mencukur habis rambutnya. Itu ikhwah. Oleh karena itu, bab di sini termasuk disebutkan bahwasanya wanita tidak boleh mencukur habis rambutnya. Karena memang botak ataupun mencukur habis rambut itu hanyalah berlaku untuk kaum laki-laki. Ini sudah kita bahas. Kemudian bab berikutnya ini juga sudah kita pelajari, larangan seorang itu meninggalkan kota Mekah
kecuali setelah dia tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi sebelum dia pergi meninggalkan kota Mekah, maka tawaflah dia dahulu. Ini tawafnya tawaf wada. Udah, setelah itu silahkan dia meninggalkan kota Mekah. Tapi kalau dia belum meninggalkan kota Mekah, artinya hari ini dia tawaf wada, sementara musafirnya masih 2 hari lagi, kemungkinan besar dia akan kembali lagi ke Masjidil Haram. Maka yang ini seperti ini tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Sekali lagi ikhwah, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka sebelum dia meninggalkan kota Mekah, baik meninggalkan kota Mekah menuju tanah airnya, ini biasanya di kloter-kloter awal, atau meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ya, sudah selesai haji, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ini biasanya haji-haji yang setengah kloter pertengahan ke atas, karena mereka dari negara mereka langsung melaksanakan umroh untuk haji. Demikian. Sisanya adalah mereka di kota Madinah. Itu ikhwah. Ya, jadi sekali lagi sebelum dia meninggalkan kota Mekah, maka dia harus haji tawaf wada terlebih dahulu. Beda halnya dengan umroh. Ya. Untuk umroh para ulama berbeda pendapat. Untuk umroh para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang melaksanakan umroh, ibadah umroh juga wajib haji wada. Jawabannya Allahu a'lam bissawab, ya, bahwa haji umroh tawaf wada itu wajib untuk yang melaksanakan haji, namun sunnah bagi yang melaksanakan ibadah umroh. Kalaupun dia tak lakukan, yang melaksanakan ibadah umroh dia tak lakukan sebelum dia meninggal, dia datang ke Saudi Arabia hanya untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk dia ini, dia langsung ketika dia mau meninggalkan kota Mekah, dia langsung pulang tanpa ada tawaf wada, tidak masalah. Tapi sebaiknya dia tawaf wada terlebih dahulu. Itu ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Jadi kalau untuk haji hukumnya wajib, kalau untuk umrah hukumnya sunnah. Kemudian juga sudah kita pelajari bab ini, yaitu bab dilarangnya orang yang membawa korban untuk haji, ya, lantas memakannya atau dimakan oleh rombongannya. Begini ikhwah, kalau orang dahulu ketika mereka mau pergi haji atau umroh atau pergi haji, mereka membawa hewan sembelihannya itu dari kampungnya. Bedakan dengan sekarang. Dengan sekarang kita beli, ya. Kalau sekarang kita beli di kota Mekah banyak domba-domba yang memang disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk dijual. Demikian ikhwah. Kalau dahulu kan tidak ada. Jadi masing-masing jamaah haji itu dari kampungnya sengaja membawa hewan yang akan disembelih nanti ketika haji tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, dan seterusnya ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Baik, permasalahannya, kita katakan saja misal dari Madinah, dari kota Madinah. Penduduk kota Madinah akan melaksanakan ibadah haji. Tentu kan dia akan membawa hewan-hewan ternaknya yang akan disembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Permasalahannya, bagaimana kalau seandainya di pertengahan jalan ini hewan yang akan disembelih, apakah unta lah, apakah kambing, nampak sedang sekarat. Kalau disembelih niatnya kan untuk haji. Kalau nggak disembelih, mati dia begitu aja. Kalau sudah matinya karena mati sakit, nggak disembelih berarti nggak boleh dimakan. Ikhwah. Akhirnya masalah ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga telah mendapatkan beritanya dari Rasulullah SAW. Bagaimana itu ikhwah? Apabila memang terjadi seperti itu di hewan yang dibawa untuk disembelih tanggal 10 Dzulhijjah nanti bagi jamaah haji, maka ikhwah, dan ternyata hewan ini sedang sekarat,
Kalau disembelih, nggak disembelih dia mati begitu aja berarti tinggal buang. Kalau disembelih, masalahnya dia akan dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Ditanyakanlah kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas juga sudah ternyata mendengar kasus ini. Di mana Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan sembelih saja hewan itu. Daripada dia mati terus nggak bisa dimakan, mendingan sebelum dia mati kita sembelih terdahulu. Kemudian potong kakinya. Dari sembelih ya, tapi ya. Kakinya itu dicelup darah. Kemudian diikatkan di lehernya. Itu caranya. Dan si pemilik hewan yang akan disembelih tersebut, si pemilik hewan yang disembelih tersebut dan rombongannya tidak boleh makan daging hewan itu. Makanya setelah disembelih dia dibiarkan di pinggir jalan dengan cara dua kakinya dicelupkan darah kemudian disangkutkan di lehernya. Apa maksud ikhwah? Supaya orang-orang atau rombongan yang datang setelahnya mereka menemukan daging ini, menemukan hewan yang sudah disembelih ini. Dua kaki yang diletakkan di atas lehernya menandakan halal untuk mereka. Mereka dipersilakan untuk dimakan. Siapa saja yang lewat silakan untuk dimakan. Demikian ikhwah. Jadi bukan punya khusus lagi. Itu ikhwah. Nah, tandanya apa tadi? Kaki yang dicelupkan darah, maksudnya kaki kerbaunya, kaki lembunya dicelupkan ke darah dan disangkutkan di lehernya. Itu ikhwah. Jadi maksudnya seluruh kaum muslimin yang lewat kalau mendapatkan daging tersebut silahkan dimakan. Tapi untuk rombongan dan untuk orang yang membawa hewan tersebut dilarang untuk memakannya. Ini sudah kita bahas. Kemudian ikhwah, pelajaran hari ini, babun nahi an i'ta'i zajar minal hadi syai'an. Bab larangan memberikan tukang jagal dari daging hewan kurban. Ingat, ikhwah, larangan memberikan upah kepada tukang jagal dengan upah berupa daging yang diambil dari daging yang sembelihan tersebut. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu qala, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma 'alal budani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyembelih unta, wala u'ti 'alaiha syai'an min zajaratiha fi zajaratiha, dan kami tidak memberikan sedikit pun harta kami untuk upah orang yang telah menjagalnya, orang menyembelihnya. Ya, zahirnya ikhwah hadis ini bahwasanya kalau kita tukang jagal maka kita tidak boleh menerima hewan kurban. Dengan rincian sebagai berikut. Mim fiqhil bab, di antara fikih bab. Qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz Fathul Bari, zahiruhuma alla yu'ti zajar min hasya'al battah. Zahir hadis ini bahwasanya si tukang jagal, si panitia kurban, zahirnya tidak dapat sama sekali jatah daging korban tersebut. Walaysa dzalikal murad bal murad bi alla yu'ti zajjar min syai'an kama waqa' inda Muslim. Dan yang dimaksudnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak diberikan kepada tukang dajjal sedikit pun sebagaimana disebutkan dalam Imam Muslim. Wa dhahiru ma dzalika ghairu muradi bal bainan nisa'i wa dhahiruhu ma dzalika ghairu murad. Tapi sayangnya zahir teks daripada hadis itu bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang dimaksud. Bal bayyana an-Nasa'i fi riwayatihi min tariqi Syu'aib bin Ishaq an Ibnu Jurayj. Tapi
Imam An-Nasai telah menjelaskan dalam riwayatnya dari jalur Syu'aib bin Ishaq dari Abi Juraih, annal muradu minha ayyu'tiyahu Zajjar min hadi audan min audan an ajri audan an ujratihi. Maksudnya di sini, ya, maksudnya di sini tidak boleh dikasihkan daging seperti kan mutlak. Pokoknya tukang jagal, apakah panitia segala macam, tak dapat daging sedikit pun. Waduh, nggak ada menjadi panitia kayak gini. Ya usah jadi panitia, nggak dapat daging, gitu kira-kira. Kan begitu jadinya. Ya, si tukang jagal pun disuruh jagal, nggak mau lagi. Kenapa? Dia nggak dapat daging. Nah, itu zahir hadis. Namun sebenarnya kata Ibnu Jurayj, zahir hadis ini maksudnya dia tidak boleh diberi daging kurban sebagai upah atas pekerjaannya. Itu nggak boleh. Sebagai upah atas pekerjaannya. Tapi apakah boleh dia diberi daging? Boleh. Kenapa enggak? Dia kan masyarakat yang lainnya sama. Hanya bedanya masyarakat yang itu nggak kerja, dia kerja. Dia sebagai masyarakat dapat kupon, tapi tidak ada kupon khusus untuk panitia. Itu ikhwah. Ya, saya ulangi. Dia sebagai masyarakat berhak mendapat. Ya, apalagi dia tetangga masjid. Tapi sebagai tukang jagal, dia tidak dapat apapun. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Berarti kalau kupon-kupon yang banyak itu bisa dia ambil. Tapi kalau tukang jagalnya, panitianya kasih 2 kupon. Nah, 1 kupon sebagai masyarakat, 1 lagi kupon apa? Begitu ikhwah. Ya, 1 lagi kupon apa? Berarti kupon sebagai upah. Demikian ikhwah. Kenapa seringnya sebagian masyarakat itu ketika masjid aktif itu tak datang, nggak nampak dia di masjid sekali-sekali. Tapi ketika jadi panitia korban, masya Allah, jelas hidungnya nampak. Kenapa Pak? Kira-kira kenapa? Jatah daging. Kadang-kadang dia ngutipin tulang-tulang itu, inisiatif sendiri. Daripada serak-serak, saya kutip, bawa pulang. Namanya juga masih dikerjakan, ya serak-serak lah, ya kan? Namanya masih dikerjakan. Kadang-kadang sapi 5 ekor, dicari-cari otaknya tinggal 1, seolah-olah yang 4 nggak punya otak itu sapi. Kemana otaknya sapi? Kan ada yang nyelipkan. Inisiatif daripada dibuang, yang buang siapa? Demikian. Sering hilang ikhwah. Otak sering hilang. Buntut itu juga sering hilang. Buntut. Iya. Sapi 10, buntut cuma 2. Yang lain tambah buntut. Itu dia. Ya, jadi adanya inisiatif seperti ini nggak dibolehkan. Ya, ini nggak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kecuali kalau memang untuk dibuang. Kan terkadang kita nyembelih hewan kambing biri-biri, malas itu yang punya kambing itu mengolah. Bahkan panitia pun malas. Nah, kalau itu antum ambil silakanlah. Ambil. Kalau kita tanam itu di tanah. Kenapa? Susah diolahnya karena tebal. Silakan ikhwah. Ya. Apalagi biasa dibuang. Usus, masya Allah, usus. Di Indonesia nggak ada usus yang terbuang. Sedangkan perutnya aja udah jadi babat. Ikhwah, kalau di Pakistan perut babat itu, babat usus dibuang itu, paru dibuang, buang. Demikian kita, masya Allah, paru potong-potong jemur, soto paru. Demikian, nggak ada yang terbuang, bulunya lah yang nggak bisa diolah. Seandainya bulunya itu bisa lembut jadi super mie, masya Allah, dimakan. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi ya, tidak diperkenankan untuk mendapatkan daging khusus
sebagai upah dia sebagai upah untuk dia sebagai jagal, tukang jagal, enggak dibolehkan. Qala Al-Baghawi fi Syarh Sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, fihi dalilun ala anna ma dzabahahu qurbatan ila Allah taala la yajuzu bai'u syai' minhu. Kata Imam Al-Baghawi, hadis ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang disembelih sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dijual. Apa hubungannya ikhwah? Jual dengan tukang jagal? Ikhwah, bukankah ketika seorang itu jual beli, kan ada yang barter, ya, ada yang barter. Ada juga yang menjual jasa seperti tukang jagal. Saya yang ngurus, saya yang potong-potong, saya yang sembelih lehernya, saya yang mengulati, saya yang potong dia menjadi janji 5. 1 ekor 500.000 katanya. Maka boleh nggak kita kasih 500.000? Hah? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh jika diupah dengan dagingnya. Ini daging, ini kepala sapi bang. Ini kepala sapi kalau di Kampung Lalang ini cepet limpul. Nah ini tuh abang, tukang jagal. Demikian. Kemudian buntut berapa? Sekilo. Hah? 120. Oh, 120. Buntut satu bang 120. Udah, cepet limpul sama 120 berapa? 260. Udah, itulah upah abang. Oh, haram upahnya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Demikian ikhwah. Ya, jadi sesuatu yang disembelih untuk ibadah kepada Allah tak boleh diperjualbelikan. Fa innahu alaihi salam lam yujawwiz ayyu'ti zajjar syai'an min lahmil hadi. Karena Nabi SAW tidak boleh memberikan tukang jagal dengan daging hewan yang dia sembelih, daging korbannya. Li'annahu yu'ti muqabatal amali, karena itu diberi sebagai upah atas pekerjaannya. Walidzalika kullu ma dzabahu lillahi subhanahu wa ta'ala min udhiyatin aw aqiqatin aw nahwiha. Oleh karena itu, hewan apa saja yang disembelih sebagai ibadah kepada Allah, apakah dia kurban ataukah dia akikah atau sejenisnya, wa hadza idza a'tahu ala manal ujrah, ini semua kalau dia memberinya atas nama upah, ya, maka tidak dibolehkan. Wa amma ayyatasaddaq alaihi bi syai' minhu fala ba'sa bi. Adapun kalau ada yang punya hewan ini, dia mau bersedekah untuk orang yang telah membantu dia untuk menyembelih hewannya, fahada la ba'sa bihi, maka enggak apa-apa. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi, inilah pendapat mayoritas para ahlul ilmi. Jadi kesimpulan ikhwah, bagi tukang jagal, maka dia tidak boleh diberi upah melalui dengan memberikan apapun dari hewan yang disembelih. Tapi dia boleh diberi dari selain itu, uang misalnya, atau rambutan lagi buah, kasihkan dia tiga apa namanya? Apa satu hidup apa nih? 3 ikat, keranjang, namanya jualan. 3 ikat, ini bang, 3 ikat, nggak apa-apa. Atau 10 ikat, boleh silahkan. Ya, kasih duit, kasih buah, tapi kasih daging korban tersebut tidak dibolehkan kalau atas nama upah. Tapi kalau tidak atas nama upah dibolehkan. Taib ikhwah, itulah dia. Bab berikutnya, Babu Tahril Madinah wa Saiduha wa Syajaruha. Bab haramnya kota Madinah, baik hewan buruannya maupun pepohonannya. Hewan buruan yang dimaksud ikhwah, biasanya orang berburu itu kan untuk dimakan dagingnya, atau untuk dimanfaatkan, atau mungkin karena dia hama. Ya,
Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi yang dikatakan hewan buruan itu imma dia buru untuk dimakan atau dia buru karena untuk hama. Seperti apa? Babi. Tapi kalau dia orang Nasrani berburu babi, misalnya dia baru nanam sawit, pohon kelapa sawit. Itu pohon kelapa sawit kalau dia masih semeter tingginya, ponggolnya itu manis. Maka babi-babi hutan itu suka makan ponggol. Kalau udah dimakan ponggolnya, jatuh. Kalau sudah dimakan ponggolnya ya sudah, ya. Demikian ikhwah. Kalau sudah dimakan ponggolnya ya matilah, mati pohon kelapa sawit, pohon kelapa sawitnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ya, tinggal ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini itulah hewan buruan. Berarti kalau antum, jadi di sini bukan dilarang membunuh hewan, ingat. Tapi membunuh hewan buruan. Burung gimana? Termasuk hewan buruan enggak? Burung. Termasuk. Banyak orang berburu burung. Jadi misalnya antum lagi sholat di Madinah, dilihat di tangan antum ada 3 ekor nyamuk sedang asyik mengisap darah. Boleh nggak dibunuh? Boleh. Nyamuk bukan binatang buruan. Ya. Demikian. Atau ternyata di balik kerahnya ada 3 kepinding. Ada kepinding di Madinah. Anggap aja lah misalnya ada ya kepinding. Demikian. Maka aduh, kepinding haram dibunuh. Hus gitu. Ya enggak ikhwah. Ya, kepinding itu bahasa Indonesia apa ya? Orang Medan tahu kepinding, tapi kalau selain Medan nggak tahu itu kepinding apa. Kutu busuk. Kalau kita dulu kan dulu kan orang punya tilam. Tilam itu kan setiap gembungan-gembungannya ada apanya namanya tuh? Ada jahitannya kan? Biasanya kan di situ-situnya dia bersembunyi. Sekarang kan nggak ada lagi ya. Masih ada tilam-tilam gitu. Kampung-kampung masih, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang udah spring bed gitu kan, pakai per, udah nggak ada lagi. Demikian, karena memang susah merawatnya itu, jemurnya lagi, kalau nggak bakal pinding dia, kutu busuk di situ. Atau kecoa misalnya, antum lihat kecoa jalan-jalan di lemari makan misalnya, demikian, gimana? Boleh dibunuh, semprot. Itu ikhwah, karena itu bukan hewan yang tidak boleh dibunuh di tanah haram. Wasyajaruha, dan juga pepohonannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, al Madinatu haramun min kada ila kada. Madinah itu haram tanahnya dari tempat ini ke tempat ini. Jadi Rasulullah SAW memberikan batas. Kalau sekarang itu mudah ikhwah. Kalau kita lihat ada gapura begini, dari situ dikatakan tanah haram, maka berarti di belakangnya tanah haram. Seperti Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah itu semua di tanah haram. Ya. Universitas Madinah, di seberangnya jalan di seberangnya itu ada Universitas At-Thayyibah. Universitas At-Thayyibah ini semuanya di tanah halal. Itu ya. Jadi ada disebutkan batasnya, misalnya sampai di sini selesai, berakhir tanah haram. Di sini enggak. Di sini udah tanah halal. Kalau kemana tanah haram. Semua akan ada disebutkan batasan-batasannya. La yuqta' syajaruha, tidak boleh dipotong pepohonannya. Wala yuhdits minha hadasun, tidak boleh ada seorang pun yang berbuat jahat. Man ahdasa hadisan, barang siapa yang berbuat jahat, fa'alai la'natullah, maka untuknya laknat Allah, wal malaikatu, dan malaikat, wan nasu ajma'in, dan seluruh umat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, bahwasanya dia pernah mengatakan, law ra'aitu az-ziba bil Madinah tarta'u ma dha'artuha
seandainya aku melihat ada rusa di kota Madinah, maka aku tidak akan mengganggunya. Apabila aku melihat seekor rusa di kota Madinah sedang makan, menikmati rumputan, maka aku tidak akan mengganggunya. Qala Rasulullah mengatakan, ma baina labataiha haramun. Di antara dua gunung ini tanahnya haram. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim telah menetapkan, menjadikan Mekah itu tanah haram. Ya, jadi ikhwah, Nabi Ibrahim memang memohon kepada Allah untuk menjadikan tanah Mekah itu jadi tanah haram. Rabbi ja'alna hadza baladan aminan. Ini doa beliau di antaranya, ya Allah jadikanlah negeri-negeri yang aman. Ya. Negeri-negeri yang aman. Demikian juga Rasulullah meminta kepada Allah agar kota Madinah juga ditetapkan sebagai tanah haram. Makanya ikhwah, kalau pemerintah Saudi Arabia nanam-nanam pohon-pohon untuk penghijauan di Madinah maupun di Mekah, nggak ada yang berani matah-matahkan, ya, nggak ada yang berani matahkan. Kemudian inni haramtul Madinah ma baina labataiha. Aku haramkan tanah Madinah di antara dua labataiha, yaitu dua gunungnya. La yuqta' adahuha, tidak boleh dipotong dahan-dahan pepohonannya. Wala yusadu sayyiduha, dan juga tidak boleh diburu binatang buruannya. Min fikil bab lil madinati haramun kaharamil Makkah yuhramu sayyiduhu wa syajaruhu. Bahwasanya Madinah itu adalah tanah haram sebagaimana Mekah haram dipotong, haram mematahkan pepohonannya, dan juga haram berburu hewan buruannya. Wa hadza qalu 'ammatu ahli ilmi minas sahabah. Inilah pendapat secara umum dari para sahabat. Wa ahaditsul bab sahihatus sarihatu taruddu ala man ankara dzalika wa zama an laysa al haqiqah. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan dalam bab itu, dalam bab di atas, itu sangat jelas, hadis sahih dan sangat jelas, yang jelas membantah orang-orang yang mengingkari hal itu. Mereka mengatakan bahwasanya maknanya bukanlah makna hakiki. Nomor 2, al jaza'u fi haramil Madinah akhdhu salbi. Hukuman bagi orang yang melanggar aturan tanah haram, yaitu dirampas harta bendanya. Ya, dirampas harta bendanya. Kemudian li hadis Sa'd bin Abi Waqqas, berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas enda Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu raqiba ila qasrihi bil Aqiq. Suatu kali beliau berkendaraan ke rumahnya di daerah Aqiq, bil Aqiq. Ikhwah, di Madinah itu ada yang disebut dengan daerah Aqiq. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berada di daerah Aqiq, beliau sholat 2 rakaat. Ya, di sana juga ada disebutkan lembah Aqiq. Rasulullah katakan lembah Aqiq inilah lembah yang penuh berkah. Itu ikhwah. Ya, dia nanti dia akan berisi air kalau dalam keadaan hujan lebat. Kalau enggak, dia kering begitu aja. Jadi sungai yang kering. Ya, lembah itu kan sesuatu yang sifatnya tanahnya turun, tanahnya lebih rendah. Makanya berkumpul di sana air. Di Madinah ada yang disebut dengan lembah Aqiq. Ikhwah, kota Madinah itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki kota-kota lain. Di antaranya Raudhah, di antaranya Masjid Nabawi, ada Raudhah. Artinya ada keistimewaan kita untuk beribadah di sana. Masjid Nabawi ada istimewanya kan? Apa istimewanya? 1000 kali. Raudhah disebutkan min riyadul jannah, termasuk taman surga. Kemudian apalagi istimewa, termasuk lembah Aqiq ini.
termasuk lembah Akik. Dan miqat penduduk Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah, miqat penduduk kota Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah itu berada di lembah Akik juga. Makanya ketika Rasulullah SAW berada mau melakukan umroh atau haji, itu miqatnya di Dzul Hulaifah, itu berada di lembah Akik. Makanya beliau ketika masuk daerah tersebut, beliau sholat 2 rakaat. Jadi bukan dikarenakan sholat umroh, ya, bukan sholat sunnah umroh. Demikian. Karena sekarang di lembah Akik itu sudah dibuatkan masjid, jadi Masjid Dzul Hulaifah, maka kita ngapain sholatnya? Kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Itu ikhwah, ya. Jadi sudah mencakuplah di situ sholat tahiyat masjid, juga sholat disunahkannya sholat di lembah Akik. Jadi bukan sholat sunnah umroh. Demikian ikhwah. Ya, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas beliau berkendaraan menuju rumahnya di daerah lembah Akik. Fawajada abdan yaqta'u syajaran. Dia memergoki seorang hamba sahaya yang sedang memotong pohon. Lantas au yakhbiltaha fasallabahu, atau yang dilakukan oleh si hamba ini yaitu menggugurkan dedaunannya. Ya mungkin digoyang-goyangnya atau mungkin dijolok-joloknya, ya. Pohon tersebut dijolok-jolok, ditarik-tarik sehingga berguguranlah daun pepohonan tersebut. Enggak boleh juga, ikhwah. Jadi bukan hanya enggak boleh dipotong rantingnya, apalagi ditebang pohonnya, termasuk juga enggak boleh dijolok-jolok daunnya atau digoncang-goncang supaya daunnya jatuh, enggak dibolehkan juga. Jadi itulah yang dipergoki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mau pulang ke rumahnya di daerah Akik. Ternyata ada seorang hamba saya yang sedang menggugur-gugurkan daun pohon, sebuah pohon yang ada di lembah, yang ada di tanah haram. Fasallabahu, lantas Sa'ad bin Abi Waqqas merampas hartanya. Dengan bagaimana? Merampas hartanya di sini maksudnya disuruh buka bajunya. Ambil bajunya, ambil kendaraannya, tinggallah sekedar penutup aurat. Akhirnya si hamba sahaya ini, ya, pulanglah ke majikannya. Pulang-pulang orang ini sudah tinggal celana pendek lah gitu kira-kira, ya. Sisanya diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Falamma raja'a Sa'ad, ketika Sa'ad pulang ke rumahnya, ja'ahu ahlul abdi, datanglah si pemilik hamba sahaya tadi yang memotong pohon di tanah haram ataupun yang menggugur-gugurkan dedaunan pohon di tanah haram, yang hidup tanah haram. Fakallamu ayyarudda ala ghulamihi, datanglah keluarga si pemilik hamba sahaya ini minta agar yang diambil Sa'ad bin Abi Waqqas tadi untuk dikembalikan. Aw alaihi ma akhadha min ghulamihi, atau apa yang pernah yang diambil si hamba saya tadi. Faqala, apa kata Sa'ad bin Waqqas, ma'adzallah an arudda syai'an nafalanihi Rasulullah sallam. Aku berlindung kepada Allah, aku tidak akan memulangkan apa yang telah menjadi hak Rasulullah. Wa aba ayyarudda alaihim, dan Sa'ad bin Waqqas pun tidak mengembalikannya. Itu ikhwah. Jadi bagi orang, misalnya antum bawa apa ini? Bawa tas, bawa apa lagi? Sajadah, karena mau ke Masjidil Haram misalnya, atau bawa dompet misalnya, ya. Bawa apa lagi? Mungkin bawa sorban. Di tanah haram dia patahkan rantingnya, maka sorbannya diambil, gamisnya diambil, dompetnya diambil. Ini kan ikhwah, ya, dijadikan sebagai kas negara, dibiarkan sekedar pakaian yang menutup auratnya saja, suruh dia pulang, dah pulang. Itu ikhwah, itu hukuman bagi orang yang melanggar aturan tanah haram. Terakhir ikhwah, babu tahrimi kaid ahli Madinah, bab diharamkannya
berniat buruk terhadap penduduk Madinah. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakidu ahlul madinati ahadun illa inma'an kama yanma'ul malih fil ma'. Tidaklah seseorang berniat buruk terhadap penduduk kota Madinah kecuali dia akan cair, dia akan larut, kecuali dia akan tewas sebagaimana tewasnya garam di air, sebagaimana larutnya di air. Ini ancaman, ikhwan. Jadi mau niat berbuat buruk aja, bukan berburuk, masih niatnya saja, itu sudah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ada niat buruk untuk mencelakai penduduk kota Madinah, karena dia akan terlaknat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Abu Qasim, berkata Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, man arada ahla hadhil balad bisu, barang siapa ingin berbuat buruk terhadap penduduk kota Madinah, penduduk kota ini, adzabahullah kama yadzubul malih minal ma', Allah akan larutkan dia sebagaimana larutnya garam di air. Artinya binasalah, kita katakan dia akan binasa sebagaimana binasanya garam dalam air. Kan garam setelah masuk air kan cepat dia larut, udah binasa. Binasa itu artinya nggak ada lagi, sudah binasa, habis. Maka Allah akan binasakan dia seperti binasanya garam di air. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu, man akhafa ahlil Madinah, man akhafa ahlil Madinati akhafahullah. Barang siapa yang membuat takut penduduk kota Madinah, maka Allah akan membuat dia takut. Berapa tahun yang lalu itu, ikhwah, sebelum Covid kan ada pemboman di Madinah, bahkan dekat Masjid Nabawi, kan membuat orang menjadi takut. Ya, ini merupakan sebuah dosa besar. Ikhwah, membuat takut dimanapun sebenarnya nggak dibolehkan. Rasulullah mengatakan, la yurawwi'ul muslim akhahu musliman. Janganlah seorang muslim membuat takut, membuat terkejut, membuat takut seorang muslim, ya. Tidak boleh. Tidak halal, la yahil muslim ayyurawi al musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Itu sebenarnya di mana saja, ya, termasuk orang rumah kita. Udah jelas orang rumahnya penakut, mau pipis ke belakang, tahu dia di pranknya, tunggang langgang istrinya, nggak boleh. Tidak halal, berarti apa artinya? Haram, nggak boleh. Bukannya ngawani istrinya pergi kamar mandi supaya tenang, malah takut-takutin. Ya, itu nggak dibolehkan, ikhwah. Termasuk nakut-nakuti anak. Ya, termasuk anak nangis. Nak, jangan nangis, nak. Kenapa? Itu Pak polisi datang. Dulu kan kita waktu kecil kan polisi jadi cara untuk nakut-nakuti kan. Sekarang nggak lagi. Pak polisi datang, hah? Polisi? Nggak masalah. Demikian. Artinya menakut-nakutkan nggak boleh. Nanti jangan nangis, nak, nanti diculik tukang es doger itu, misalnya begitu. Kan gitu-gitu. Diculik oleh tukang balon. Ya. Udah nokoh, nakut-nakutin. Dua haramnya, maka nggak dibolehkan. Itu di luar kota Madinah. Di dalam kota Madinah lebih besar dosanya. Ya. Lebih besar dosanya. Min fikil bab, man arada al madinata wa ahlaha salihin bisu, barang siapa yang berniat buruk terhadap penduduk kota Madinah yang saleh, wa kadahum ayyuhmilahullahu bal ya'khudhahu wa la yuflituhu, maka Allah tidak akan membiarkannya, bahkan Allah akan mengadabnya. Dua, al Madinatu darul Islam, Madinah itu merupakan negara Islam, ma'zarul iman, dan tempat kembalinya keimanan. Rasulullah pernah katakan,
di akhir zaman nanti, ya, Madinah itu bagaikan sarang ular, bagaikan ular yang pulang ke sarangnya. Artinya keimanan di seluruh dunia ini semua nanti akan berkumpul di kota Madinah. Beberapa ekor ular yang keluar dari sarangnya itu kan nanti kalau sudah menjelang malam dia datang kumpul kembali di sarang yang sama. Makanya kalau kita lihat di video-video sarang ular itu begini dalamnya kan, banyak ularnya. Demikian. Begitulah nanti Madinah. Semua orang-orang beriman akan berkumpul di kota Madinah. Maka Dajjal pun juga tidak bisa masuk kota Madinah. Dia hanya bisa sampai di belakang Gunung Uhud. Kalau antum pernah lihat Jabal Ain itu bukit Rumat, tempat 50 ahli panah itu di depan Gunung Uhud. Kalau Dajjalnya di belakang Gunung Uhud, dia nggak bisa melewati Gunung Uhud, karena kalau dia melewati Gunung Uhud dijaga oleh malaikat, nggak bisa dia masuk. Dajjal nggak bisa masuk. Maka kaum muslimin banyak berkumpul ke kota Madinah. Itu ikhwah. Wa ahluha 'alal jumlati min babi Muhammadin wa ahluha 'alal jumlati min lubabi Muhammadin sallam wa hadza la zahiran hatta yaumina hadza. Intinya ikhwah rahimallahu bahwasanya tidak boleh kita berbuat dosa, membuat kejahatan, berniat buruk terhadap penduduk kota Madinah. Berarti kalau yang enggak penduduk, kita kan bukan penduduk kalau ke sana. Boleh kita ada niat jahat pada teman jamaah kita sama-sama Indonesia, kita nggak boleh, ya. Tapi disebutkan penduduk kota Madinah ini secara khusus menunjukkan bagi yang melakukan ada niat buruk itu lebih besar dosanya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, selesailah kitabul haji wal umroh, dan berikutnya kita akan masuk pada kitabus saum, kitab puasa. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para jamaah pengajian Masjid Taubah, silakan jika ada ingin pertanyaan, atau para pemirsa yang ada di rumah yang memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau boleh juga Anda kirimkan langsung ke nomor saya di 0813 600 661 0813 600 661. Baik, ada yang masuk silakan ya Pak. Ya. 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 Kepala gimana? Boleh. Boleh. Hukum dasarnya boleh, karena kan dia yang punya hewan kurban. Tapi kalau saya jadi panitianya, nggak saya kasih. Kenapa? Merepotkan. Demikian. Ya, kita nggak terima request. Ya Allah, kalau kita buka request, banyak request. Pak, buntutnya Pak ya. Pak, lidahnya Pak, untuk cucu, nggak bisa ngomong, sudah setahun nggak bisa ngomong, minta lidah. Ada lagi minta kaki. Ada lagi minta hati, macam yang diminta, ya. Maka kalau yang satu ekor 7 orang, ya mungkin seperti itulah. Kalau dia ini 1 ekor sendiri, itu juga nggak bisa. Saya katakan hukumnya boleh. Tapi kalau saya panitia tak saya kasih. Hukumnya boleh, silakan, kan punya dia. Iya, demikian, silakan. Kecuali kalau panitia yang kata, udah Bapak, ini Bapak, untuk Bapak aja apanya, Bapak ambil karena sapi Bapak, silakan Bapak, untuk Bapak ambil, Bapak kerjakan sendiri di rumah, silakan. Tapi membuka request, no, capek kita dibuatnya, kasih request saja. Demikian. Masing-masing minta kaki, satu sapi 7, kaki cuma 4. Mau kita belah 2 tuh kaki dari atas sampai bawah. Demikian.
Jadi pada dasarnya nggak apa-apa, boleh minta, boleh diminta. Tinggal kebijakan panitia. Maka saya katakan tadi, kalau saya panitianya tak kukasih. Membuat repot panitia. Sudahlah minta tolong itu artinya. Ya kan? Kita pekerja kan nggak ada gaji. Nggak ada gaji dari daging juga, nggak boleh juga kan? Nggak dikasih gaji juga. Demikian. Banyak request lagi kan repot jadinya. Udah Pak, kerjakan sendiri aja. Begitu. Jadi panitia itu menolong orang yang berkorban. Kadang-kadang orang yang berkorban ini melihat panitia itu macam jongos, seolah-olah dia adalah orang yang dipekerjakan. Ya, ini kok kayak gini. Yang gitu-gitu Pak, suruh bawa aja lagi lembunya. Bawa kerja sendiri. Demikian. Jadi panitia itu sebenarnya dia menolong orang yang berkorban. Demikian. Bukan dia sebagai jongos orang yang punya korban. Demikian. Sebenarnya tegas-tegas saja kita bisa, insya Allah. Tapi kadang-kadang karena itulah segan segala macam. Ada lagi? Ya. Tapi bukan hewan korban kan? Boleh, nggak apa-apa. Karena dia bukan hewan korban. Yang nggak boleh itu hewan korban. Misalnya tukang jagalnya dia bertugas menjagal 10 ekor sapi. Dari mulai sembelih sampai dipotong-potong. Upah bapak tuh kambing 3 ekor. Boleh? Boleh, karena itu kambing bukan kambing korban. Tapi kalau dia dari daging sapi itu nggak dibolehkan. Kalau dari daging kambing. Itu lagi? Ya. Ada 2 pertanyaan saya Ustaz. Yang pertama mengenai tahalul tadi. Tahalul ya. Jadi kalau tahalul selesai umpamanya jam 11 itu menjelang sholat zuhur, kan gitu. Kemudian karena hotel kita jauh, kita yang mempunyai beberapa bagian baru niat kita nanti harus sudah bisa kita gundul. Sah, tahalulnya sah. Tapi pahalanya tak sempurna. Dia hanya ada 2 Pak. Imma dia gundul atau dia pangkas. Pangkas itu semuanya dipangkas, ditinggalkan rambutnya. Jadi bukan ujung. Tapi bagaimana kalau di ujung saja? Secara fikih sudah sah tahalulnya. Kemudian gimana kalau nanti terakhir dibotak? Nggak usah lagi dibotak. Untuk apa lagi? Nggak ada gunanya. Dia ketika tahalul itu yang butuh untuk dibotak. Itu dia. Ya, sebelum dia tahalul, maka posisinya masih sebagai orang yang sedang memakai ihram, masih berlaku larangan-larangan seorang yang berihram. Jadi kalau sudah tahalul dikit, niat tahalul, udah sah tahalulnya. Tapi pahalanya tidak sama. Itu dia. Jadi percuma aja dia nanti tahalul sedikit, nanti pada zuhur baru kita botak. Itu yang pertama, itu yang namanya tahalul. Satu Pak, yang kedua? Yang pertama sudah bisa difahami? Siap. Ancang depan, gerak. Yang kedua Pak Ustaz, kita berkurban. Ya. Cuman begitu lembu dipotong, ini langsung ambil daging beberapa sekedarnya lah untuk dimasak di ibu. Panitia yang kerja ini makan siangnya. Ya. Jangan dibuat hanya khusus untuk panitia. Nanti dia seperti upah. Siapa yang hadir silakan makan. Kalau kita teknisnya di Masjid Abu Bakar tidak lagi seperti itu. Tapi kita beli nasi bungkus, nasi kotak ya, dan dagingnya kita tentukan. Kalau enggak Pak, 30 kilo juga nggak cukup. Kita masak nih, masak 1 ekor kambing, ngambil sendiri, masya Allah ngambil sendiri. Set. Masih 20 orang, yang ke-21 mana? Kuah semua, tinggal kuah.
Tinggal kuah, ini serius. Akhirnya kita buat keputusan. Ada yang bagikan. Oke, dibagikan. Karena bagikan ikhwan-ikhwan juga, tambah lagi. Orang segan, tambah lagi. Begitu juga kejadiannya. Akhirnya apa? Ustadznya turun tangan. Sehingga mau minta lagi segan. Begitu ikhwan. Ya. Ini kita buat lebih hemat loh. Dan kita buat nasi kotak, dagingnya ada, udah ada berjatah di situ, lebih hemat dan lebih nggak banyak terbuang. Itu dia. Jadi untuk makan siapa saja silakan. Yang hadir sholat zuhur makan semua. Itu lebih murah dananya ketimbang kita masak sendiri. Kita masak sendiri Pak, ada tim masak. Tim masak 15, tim potong-potong cuma 15. Itu ngapain 15 ke masak-masak? Semuanya ke tempat masak semua. Demikian, ya. Jadi sepertiga tim semua ke tempat masak. Sementara yang banyak kerjaan di tempat pemotongan. Itu dia. Memang harus ada tim yang sudah solid, yang sudah valid apa tugasnya. Kalau enggak Pak, masya Allah, cuma nengok-nengok aja. Dia bawa pisau, begitu ya. Pas makan dia paling banyak. Memang harus ditugaskan. Kamu tugasnya ini gitu. Karena nggak semua orang kan punya inisiatif, nggak semua ya. Bukan dia nggak mau, tapi dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Maka dia harus tugaskan. Makanya tim ini harus ada komandonya. Tengoknya di sana agak mulai santai kan, taruh kan daging ke sana. Jadi dia pun, kembali ada lagi gitu kan. Jadi rata. Demikian. Silakan. Saat seorang wanita berangkat haji, Ya. kemudian kita jadi Madinah, lalu kita keesokan harinya berangkatlah ke Mekah untuk mulai umrah itu saja. Nah, ternyata setelah dia berimam, datang haid. Ya. Nah, bagaimana sikap dia ketika tiba di Mekah? Apakah dia statusnya masih ihram sehingga harus meninggalkan dilarang atau bagaimana? Ikhwah, apabila seorang wanita dia sudah ambil miqat, ya, sudah ambil miqat, kita anggaplah miqatnya itu dari Dzulhulaifah. Di pertengahan jalan dia haid. Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dilakukan? Dia lanjutkan ihramnya. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Tapi dia tidak tawaf. Ya, tidak tawaf. Jadi kapan? Tunggu dia suci, kemudian dia lanjutkan ibadahnya. Demikian. Tapi ingat, selama 6 hari dia haid, posisi dia sedang berihram. Itu dia. Kan ihramnya wanita nggak gitu ribet dibandingkan laki-laki. Wanita kan ihramnya pakaian biasa, ya kan? Hanya dia berdiam aja di kamar. Boleh nggak orang yang sedang berihram makan? Ya boleh. Bukan puasa 6 hari, matilah dia. Ya. Kalau laki-laki yang repot, kalau dia sedang ihram, dia harus pakai hanya 2 pakaian itu. Kalau laki-laki yang haid kayak gitu, Allahu Akbar. Seandainya lah ya. Seandainya laki-laki itu kena haid 6 hari dia ihram terus. Makanya untuk wanita udah dia biarkan saja begitu. Dia mandi seperti biasa ya. Hanya kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambutnya, tidak boleh pakai wangi-wangian seterusnya ya. Apa yang dilarang orang yang sedang ihram tetap berlaku pada dia. Ketika dia sudah selesai haid, dia mandi, dia lanjutkan tawaf dan sa'i. Itu dia. Pernah kejadian ini pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah kejadiannya haji, bukan umroh. Haji, ya. Jadi ketika beliau pergi bersama Aisyah, tengah jalan Aisyah itu nangis. Kata Rasulullah, "Nufis ya anti, apakah kamu haid?" "Ya Rasulullah."
Apa kata Rasulullah? Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang haji, hanya kamu jangan tawaf. Illa alla tatufil bait. Hanya saja kamu jangan tawaf. Jadi gimana? Dia mikot, kemudian dia nanti bermalam di Mina, yaumut tarwiyah. Itu kan nggak perlu wudhu. Hanya kan memang dia nggak sholat, nggak apa-apa. Kemudian pergi besok harinya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah kan juga nggak perlu wudhu, nggak perlu suci. Yang penting dia wukuf. Demikian juga malamnya dia ke Muzdalifah, itu juga nggak perlu ada suci. Demikian juga besoknya melontar dan seterusnya, tidak ada suci. Yang dibutuhkan harus dalam keadaan suci adalah hanya ketika tawaf, itu saja. Demikian. Seperti yang telah kita pelajari bahwasanya tawaf itu sama seperti sholat. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya kita mau kurban, pilih satu sapi dibagi 7 atau lebih utama kambing untuk satu orang? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mana yang lebih afdal? Kurban sapi, kambing atau unta? Para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Yang rajih Allahu a'lam bishawab, yang paling mahal. Yang paling mahal. Bukan dikarenakan kambingnya, bukan dikarenakan sapinya, bukan dikarenakan untanya. Kalau ada seorang korban kambing, udah seekor kambing, kita katakan berapa ya seekor kambing, misalnya 2,5 juta lah ya. Yang ini satu sapi berapa orang? 7. Tapi ini sapi yang 2,5 ton. Jadi satu orang itu bisa kena sampai 10 juta. 7 orang 70 juta. Mana lebih besar pahalanya? Seekor kambing atau 1/7 sapi? Seperti sapi 10 juta, ini 2,5 juta. Demikian ikhwan. Mungkin nggak begitu. Demikian juga unta. Ya, demikian juga unta. Maka Allah, apa kata Rasulullah SAW tentang datang menyegerakan diri datang untuk sholat Jumat? Beliau katakan, man ata fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang datang pada saat yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor unta, berkorban seekor unta. Wa man jaa'a fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang pada saat yang kedua, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Wa man jaa'a fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabasyah. Dan barang siapa yang datang pada saat yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor kambing. Ini kan menunjukkan tingkat level mahalnya. Unta umumnya unta lebih mahal ketimbang sapi, sapi lebih mahal ketimbang kambing. Ada nggak kambing lebih mahal dibandingkan unta? Ada. Kambing Garut yang begini tuh menang lomba lagi dia. Ya, kambing menang lomba, kontestan kambing menang dia. Itu udah puluhan juta itu. Demikian ikhwah. Ya. Atau ada kambing-kambing tapi besar ikhwah. Setinggi kita kambing, ada kambing setinggi kita. Itu entah etawa, entah kambing apa. Ya, saya lihat ada di gambar orangnya orang Arab berdiri, kepala kambing itu setinggi dia. Bukan karena lehernya kepanjangan begitu, enggak. Ya biasa aja kambing, ya. Berarti kan kambingnya besar. Demikian. Jadi itu dia, ya. Allahu a'lam, saya cenderung pada pendapat yang mana yang lebih mahal. Bukan jenis daripada kambingnya, bukan jenis daripada hewannya. Baik, habis. Di sini enggak ada ya. Taib ikhwah azza-Allahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.